أن نجتنب أعمالا صالحة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rezeki dan nikmatnya agar kita semua dapat berkumpul di manusia. Dan Allah menghendaki mereka agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surah Ar-Rum ayat 41. Maka lihatlah sekarang terjadi bencana di mana-mana, kebakaran, gempa bumi, angin puting beliung, semua itu disebabkan perbuatan tangan manusia itu sendiri. Maka karena itu kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari azabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa ada dua amalan yang tidak akan diazab olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'azzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun. Yang artinya tidaklah pula Allah akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Quran surah Al-Anfal ayat 33. Ada dua golongan manusia yang tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Ulama mufassirin memiliki tiga penafsiran pada ayat ini. Penafsiran yang pertama yaitu kehadiran Rasulullah SAW secara fisik. Tentu kita semua sudah tahu bahwa Rasulullah SAW sudah tidak bersama lagi secara fisik. Penafsiran yang kedua yaitu senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Seolah-olah Rasulullah SAW berada bersama kita secara fisik, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa ruhi hatta arudda alaihi salam." Yang artinya tidak ada seorang pun yang memberikan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku akan membalas salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Penafsiran yang ketiga yaitu senantiasa dekat dengan para ulama. Mengapa kita harus dekat dengan para ulama? Karena ulama adalah pewaris dari para nabi. Kita harus selalu menghormati para ulama, berbuat baik kepada para ulama dan sopan kepada ulama, karena sesungguhnya ulama adalah pewaris dari para nabi. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu kita harus senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagaimana penafsiran kedua tadi, yaitu menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan senantiasa berselawat kepadanya. Karena sesungguhnya jika kita senantiasa berselawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih lagi, selawat adalah senjata orang beriman untuk melawan para iblis. Jika kita ingin mengadu iblis dan manusia, jika kita ingin mengadu tentang ibadah, iblis jauh sudah lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sejak dahulu kala sebelum Nabi Adam AS, iblis sudah taat, patuh dan menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika kita ingin membandingkan ilmu manusia dengan iblis, jauh iblis lebih pintar daripada manusia. Bahkan dulu ada yang namanya iblis azali, yaitu iblis golongan muqarrabin atau jin atau iblis yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin membandingkan tentang surga dan neraka, iblis jauh lebih berpengalaman daripada manusia, karena iblis sudah pernah tinggal di dalam surga. Jika kita ingin berbicara tentang Al-Quran, iblis mengetahui semua tentang asbabul nuzul Quran. Dan jika kita ingin berbicara tentang zikir, semua zikir malaikat iblis ketahui. Tapi ada satu amalan yang iblis tidak dapat lakukan, yaitu bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya sejak dahulu kala Nabi Adam AS diciptakan, iblis tidak ingin tunduk kepada Nabi Adam AS karena sifat kesombongannya. Dia membantah perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diusir di dalam surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 makhluk yang dapat bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sungguhnya hanya Allah dan para malaikatnya lah bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 51. Jadi, sebagaimana kita tahu tadi dari ayat di atas surah Al-Ahzab ayat 51, yaitu bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya beserta orang yang beriman yang bersalawat untuk Rasulullah SAW. Jika kita bertanya apa saja salawat itu, salawat banyak macamnya. Ada yang namanya salawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ada juga salawat Ibrahim yang berbunyi Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tentu kita selalu mendengar salawat ini karena setiap kita sholat saat tahiyat akhir pasti kita membaca salawat ini. Salawat masih banyak lagi, masih ada namanya salawat badar, masih banyak lagi salawat. Tapi salawat yang paling mulia adalah salawat yang diawali dengan ayat yang tadi yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin hadirat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjamin hal ini dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang beristighfar akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia berada dalam kondisi yang sangat sulit, dia masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia terkena musibah, hatinya masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, saat rumahnya kebakaran, hatinya masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat terjadi gempa bumi, dia masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maupun dimanapun kita berada, kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan umatnya. Ya, saat Nabi Yunus alaihissalam menegur umatnya untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, umatnya enggan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar
kaumnya diberikan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doa Nabi Yunus alaihissalam dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurun dalam 40 hari, jika mereka semua tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua akan terkena angin puting beliung yang sangat besar. Karena Nabi Yunus alaihissalam takut dengan azab itu, dia pergi meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya melihat tanda-tanda bahwa angin besar akan datang, badai besar akan datang, sehingga mereka semua langsung berkumpul di dalam suatu tempat dan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiba-tiba saja turun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Angin yang sangat badai yang sangat melanda tadi langsung hilang dalam sekejap. Dan Allah Subhanahu wa taala mengazab Nabi Yunus alaihissalam yang meninggalkan kaumnya, yaitu ditelan dalam perut ikan nun. Nabi Yunus alaihissalam menghadapi 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dasar lautan, dan gelapnya dalam perut ikan. Jika Nabi Yunus alaihissalam tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan tetap berada di dalam perut ikan nun sampai kiamat. Jadi, apa yang harus kita ambil dari kisah di atas? Kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keistimewaan yang kita dapatkan. Istighfar dapat menghindarkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dapat memperlancar rezeki kita, karena sesungguhnya rezeki itu diperhambat oleh dosa-dosa kita. Istighfar juga dapat menjadi asbab kita dapat mendapatkan keturunan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang paling pas untuk kita semua beristighfar adalah waktu sahur atau 15 menit sebelum azan subuh. Karena barang siapa yang beristighfar pada waktu ini, semua dosa-dosa yang telah diperlakukan saat siang hari akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari ceramah ini, ada 2 amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab, yaitu bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Puasalah enak dimakan. Sekian dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.